Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah dengan afdhalus syukri. Pada kesempatan siang hari ini ana menyapa kembali antum semua penyimak channel ini. Kemudian pada kesempatan yang lalu juga kita juga sudah mengadakan podcast. Alhamdulillah ini acara siang hari ini kita akan lanjutkan kembali podcast kita, yaitu yang pertama tujuannya adalah mendengarkan kesaksian-kesaksian, testimoni dari ikhwah-ikhwah yang hijrah, sehingga dari pengalaman-pengalaman hijrah ini atau gelombang hijrah ini akan menjadi pelajaran ya, pelajaran, kemudian menjadi ibrah, menjadi pengalaman, dan diambil manfaatnya buat antum semua, khususnya yang masih di dalam Islam jamaah, juga kepada ikhwah muslimin lainnya, sehingga tidak sampai masuk ke dalam ajaran kesesatan Islam jamaah. Baik, pada kesempatan siang hari ini ana menghadirkan lagi salah satu hijrawan. Nanti bisa kenalan sendiri, insya Allah pengalaman beliau cukup banyak di Islam jamaah. Kemudian nanti bisa berbagi cerita dan pengalaman bagaimana kisah beliau bisa hijrah, kemudian apa ajarannya di dalam Islam jamaah sehingga akhirnya bisa berhijrah dan lain sebagainya. Baik, ikhwah muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah, semoga acara-acara seperti ini bisa tetap kita suguhkan kepada antum semua, akhirnya bisa menggugah antum semua yang masih di dalam untuk segera bisa sadar dan meninggalkan kesesatan Islam jamaah. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada kesempatan siang hari ini kita tadi sudah ana sampaikan, kita mengundang salah satu narasumber ya, yaitu salah satu hijrawan. Yang pertama kita penasaran tentunya siapa beliau, kemudian asal dari mana, kemudian langsung saja perkenalan ini. Perkenalan, silahkan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Yayat Rohiyat. Kalau asal asli saya dari Bandung, Jawa Barat. Cuma dari Bandung. Keberadaan saya di Cilacap itu cari maisah saja. Cari maisah, Masya Allah. Sudah lama di Cilacap? Sekitaran 10 tahun ada. Masya Allah, 10 tahun ya. Oke, untuk keluarga, anak mungkin sudah sudah di Cilacap semua, domisili di Cilacap sudah 10 tahun ini. Enggak, cuma itu kadang-kadang di Cilacap, kalau keluarga kadang di Bandung. Kalau yang tetap di Cilacap cuma saya. Oh iya, jadi masih bolak-balik ya, beliau. Kebetulan rumah asli kan di Bandung, di sini cuma usaha saja. Rumah asli beliau ini adalah dari Bandung, Jawa Barat, kemudian di Cilacap adalah dia mengembangkan usaha ya di Cilacap, dan saat ini sedang bolak-balik, kadang pulang ke Bandung, kadang di Cilacap. Alhamdulillah. Baik, ini langsung agak menyasar ke topik ini Pak Yayat. Jadi yang pertama, kok bisa Pak Yayat ini awalnya dari Bandung, latar belakangnya seperti apa, diceritakan kok bisa masuk ke dalam Islam jamaah ini dulu gimana kok bisa ini? Silakan diceritakan. Mungkin berawal dari kebodohan mungkin ya. Berawal dari kebodohan. Karena saya orang yang dalam agama itu boleh dikatakan awam. Cuma biar sedikit dengar juga ya, kalau dulu ada pengajian biasa juga diikuti, cuma mungkin untuk detailnya mengenal dalil atau apa saya sama sekali tidak gitu. Sampai suatu saat saya di Cilacap itu sekitar 2014 menjelang 2015 mungkin. Iya. Ada kebetulan saya ada karena saya di bidang hordeng gitu ya, jualan hordeng. Terus ada konsumen yang minta dibuatkan penutup kursi ya. Kursi. Nah, dan saya waktu itu nggak ada kesempatan, nggak bisa istilahnya, saya juga nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, nggak mau mengerjakan lah karena ribet lah. Terus saya
carikan teman, operkan ke teman. Nah, teman saya ternyata ya itulah awal mulanya teman saya ya sanggup. Setelah sanggup dia mintakan DP. Nah katanya setelah dimintakan DP, dia teman saya itu datang ke tempat saya. Nah datang dengan bawa cerita. Oh cerita ini tentang agama. Nah, Teman mendakwai. iya kebetulan saya itu juga orang yang gimana ya, niatan pengen ilmu juga, Pengen belajar agama. juga. Ya, Nah terus teman saya itu cerita gini tentang kehebatan Islam Jamaah yang dikatakan anti TBC, dia bilang anti tahayul bid'ah khurafat gitu. Dia Masya bilang, Allah. itu. Jadi oke. Jadi teman Pak Yayat ini adalah seorang Islam jamaah, Iya. kemudian main ke tempat Pak Ya, Yayat. sebenarnya saya nggak tahu tadi jadi Islam Jamaah. Tadinya nggak Iya, tahu ya. iya. Cuman beliau selalu mendoktrin atau mendakwai begitu ya. Nggak, pada satu kesempatan itu aja langsung mendokterin, Oh. langsung ngajak ngaji. Nah karena saya kebetulan oh iyalah saya daripada nggak ada ngisi waktu gitu kan, waktu ini ngaji lah buat apa kan, dia iya. di kios cuma bengong kayak kalau nggak ada kerjaan ini ya menyempatkan diri untuk ngaji gitu kan. Tadinya nggak tahu sama sekali bahwa itu Islam Jamaah atau apa, nggak tahu. Oh, tidak tahu ya, tidak tahu. Iya. Jadi iming-imingnya ini pengajian yang anti TBC. Nah itu karena saya berasal dari Jawa Barat dan tidak menggitukan semua Jawa Barat kayak gitu, enggak, tapi khususnya di kompleks saya itu di sana tuh orang itu mistik itu kayaknya udah jadi Mistik klinik iya ya. klinik itu, jadi tentang pelarisan apa perusahaan itu, dan saya orang yang tidak mau percaya tentang hal itu. Nah Oh. terus saya kalau ngaji bolak-balik ngaji ya tidak begitu kan, ujung-ujungnya kan ada unsur perdukunan saya nggak mau. Nah pas teman saya itu yang cerita, nah di sini katanya nggak ada yang kayak gitu, murni gitu, agama ini urusan. Nah teman saya tertarik, mungkin prinsip saya waktu itu, oh inilah agama yang benar. Masya Allah. Jadi saya akhirnya itu pun tidak langsung ngaji di masjid, saya didatangkan mubalik sama dia itu, datangkan mubalik ngajar kita bersolat gitu. Mungkin setelah perjalanan 1 bulan lebih, mungkin dari itu baru saya Mau ngaji. ngaji di masjid karena diajaknya kok masjid aja sekarang. Oh, iya. Jadi awalnya didakwai teman, terus Iya, tertarik, iya. kemudian lebih intensif, terus didatangkan guru ngaji ke rumah. Ke rumah ya. Terus ya tentunya itu ada di doktrin ya Pak Yayat bahwa ini adalah atau seperti apa yang Ya, disampaikan. sebenarnya dokter awalnya cuma saya berkatakan bahwa ini adalah agama yang murni, tidak dicampuri nah itu TBC tadi, TBC tadi apa? tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul, bid'ah, khurafat. Ya, intinya jauh dari kemusyrikan lah gitu kan. Iya. Tapi yang saya aneh awal-awal ngaji saya di masjid gitu ya, tadinya kan di rumah. kios di tangan gitu ya. Terus begitu saya di masjid, dari awal ngaji aja saya udah mulai dengar tentang khurafatnya apa tuh Pak Nur Hasan ya gitu. Kesaksian beliau gini. Nah, itu justru itu yang saya menolak di hati. Cuma lantaran saya tadinya udah keburu tertarik dengan pola ngajinya yang makna gitu ya, itu kan. Saya diajari makna itu perkataan dalam hadis itu, jadi akhirnya tak coba dulu jalan lama akhirnya ya itu saya jadi betah di sana gitu. Meskipun sebenarnya istri saya waktu diajak pertama juga udah nolak, istri saya kok begini Pak, begini saya bilang jalani aja, nanti kita kan ada pas saya nanya ke satu itu mau balik di Bandung itu, jalanin aja nanti juga tahu sendiri. Oh iya, jalani aja nanti tahu sendiri. Dan dia tahu kesesatannya ternyata. Oh, Masya Allah. Jadi itu ya kisah awal beliau bisa masuk Islam Jamaah, ternyata ya dari amar ma'ruf ya istilahnya itu, ada temannya yang mendakwai beliau, kemudian menyatakan bahwa ini agama yang murni, agama yang tidak kena TBC. TBC adalah tahayul, bid'ah, khurafat. Itu memang yang sering digembor-gemborkan di Islam Jamaah ya, di dalam bahwa ini adalah agama yang murni, tidak berbau syirik dan lain sebagainya. Kemudian Pak Yayat juga sempat tertarik dengan metode pengajaran yang makna itu ya, seperti yang kita sampaikan di channel-channel yang kemarin ya, Ma'asyiral Muslimin, bahwa itu adalah salah satu memang daya tarik mereka. Jadi seolah-olah mengkaji Al-Quran dengan makna begitu, tetapi
kalau kita lihat di luar itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi tidak hanya di dalam Islam jamaah yang mengaji perkata, bahkan kalau kita lihat lebih detail dengan kaidah bahasa Arab, makna perkatanya pun itu sangat jauh dari kesempurnaan, ya. Itulah yang terjadi dari Islam jamaah. Baik, ada diceritakan lagi Pak ya masalah awal-awal bisa masuk atau sudah cukup? Kalau awal masuk mungkin itu cukup. Oh ya, jadi awalnya seperti itu sehingga Pak Yayat akhirnya mengajak istri dan anak juga untuk mengaji di situ ya. Nah itu mengajak istri dan anak, cuma memang ternyata pengetahuan agamanya mungkin lebih bagus istri saya karena dia biasa rutin ngaji di Bandung gitu. Jadi begitu ngaji di dalam hari itu dia juga senang masalah memaknai kayak gitu, tapi untuk keterangannya yang pertama istri saya menolak waktu ada ya istilahnya pengkafiran umat di luar golongan itu kan, di luar pengkafiran ya, iya, takfiri, paham takfiri itu. Katanya masalah orang sholat orang itu dikafirkan. Ya saya juga waktu itu sempat terpengaruh juga ya, kan nggak jamaah saya bilang gitu ya, tidak jamaah karena kita tidak ngertian itu kan karena di doktrin jamaah di luar jamaah kafir. Cuma lama-lama saya juga hati kecil nolak, ketika orang tua saya berarti harus dianggap kafir, jadi itu nolak terus saya. Iya. Nolak terus secara hati nurani, nolak. Masa kadang sholatnya aja rajin bapak saya daripada saya, masa tiba-tiba saya harus berkafir. Masya Allah. Masya Muslim sangat menarik. Jadi setelah Pak Yayat ini masuk ya, jadi diawali dengan materi-materi sederhana seperti kitab sholat, lama-lama doktrin itu masuk ya, seperti doktrin takfiri ya, pengkafiran ya. Kemudian ibunya atau istrinya Pak Yayat ini kan sudah ada ilmu agama sebelumnya, sempat memberontak begitu. Bagaimana kita mengkafirkan umat Islam di luar begitu ya, bahkan orang tuanya sendiri, masya Allah. Itulah yang terjadi Pak Yayat. Kita semua adalah korban dan mantan ini kan sudah memang tahu betul yang ada di dalam, sehingga pengalaman-pengalaman mantan seperti ini bisa kita jadikan yang menyimak channel ini menjadi pengalaman maupun sebagai pengetahuan bagaimana membentengi di Islam jamaah. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ini. Jadi setelah Pak Yayat masuk di Islam jamaah, nah sekarang kan Pak Yayat ini sudah bisa berhijrah nih, artinya sudah meninggalkan Islam jamaah, paham Islam jamaah. Itu awalnya bagaimana kok bisa berhijrah? Nah itu seperti tadi ya, saya itu berasal dari orang yang menolak tentang klinik ya. Klinik. Saya ngaji di Islam jamaah, awal ngaji aja ternyata udah disuguhkan hal-hal bau klinik lah itu, tentang kesaktian Pak Nur Hasan yang bisa ini bisa itu. Saya bilang kalau gitu apa bedanya dengan di luar. Cuma karena tadi saya bilang rasa penasaran, saya jalan terus. Lama-lama itu puncaknya itu saya keluar itu, memutuskan keluar itu qadarullah, anak saya tuh, saya punya anak bungsu. Lahir dengan keadaan ada kelainan jantung gitu ya. Oh iya. Dengan ada kelainan jantung. Terus nah itu kiai kelompok saya itu, saya sampai kehabisan cara untuk nolak gimana itu, kehabisan cara untuk nolak karena dia selalu mengarahkan saya untuk berobat ke orang bisa yang asal, yang katanya kan ini orang kita, kalau orang kita kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, orang bisa, bayangkan. Jadi istilahnya berobat gimana lah, saya nggak tahu ya yang ilmu-ilmuwan mungkin kayak gitu. Nah kata saya kalau kayak gitu, aduh, tiap saya pertemuan selalu ajarkan kayak gitu, sampai disuruh ke Majenang gitu, ke ya kalau menurut saya itu dukun lah kayak gitu ya, tapi katanya kan orang kita. Nah sedang saya dari dulu aja kan nolak hal kayak gitu. Sekarang logikanya kayak gini, orang yang anak saya yang jelas-jelas itu harus ditangani secara medis ya, yang ujung-ujung juga operasi kan, memang ujung-ujung juga operasi, diharuskan ke orang bisa dengan alasan orang kita. Nah kalau begini saya bilang orang Islam jamaah itu berarti yang katanya tidak TBC itu ternyata justru TBC gitu kan, ada pelakunya juga orang kita itu kan. Nah dari itu jadi saya nolak, tapi setiap kesempatan saya terus diarahkan gitu, jadi akhirnya saya malas berangkat ngaji. Nah itu dari awalnya saya nggak berangkat ngaji sekalian, 3 kalinya berangkat ngaji disusul, terus saya tetap nggak mau berangkat, bahkan saya Jumatan juga udah Jumatan di luar gitu. Oh, iya. Udah di luar.
disusul sampai puncaknya itu disusul dengan membalik tempatannya gitu kan. Oh, Kiai kelompok yang membalik tempatan usul ke saya, ya kita bicara ini itu. Saya bilang biarkanlah, saya lepaskan aja saya lah. Saya tadinya juga orang dari luar yang ngaji di sana juga, ya niatan cari ilmu. Terus kalau misalnya saya tidak ada kecocokan, karena ngaji itu bukan paksaan ya, baik. bukan paksaan. Saya ngaji bolak-balik, saya pernah di Muhammadiyah, di Persis, di apa, saya bilang ngaji. Kalau NU malah saya tempat saya kan tempat NU juga ya, lingkungan saya. Jadi ngaji itu saya bilang kalau nggak ada paksaan, mau berangkat, mau enggak. Dan ini juga udah, saya kalau nggak berangkat ya udah aja, saya nggak apa-apa buat saya kan. Kenapa harus begini, harus dipaksa harus ngaji gitu kan. Ya. Bahkan sempat marah-marah itu yang ya, apa namanya, mau baliknya itu sampai udah ngepal-ngepal tangan kayaknya, sampai baru kali ini katanya. Begitu. Iya, gini jadi saya punya namanya, karena saya kan ru'yah biasa ya. Iya. Punya ru'yah yang bandel. Iya, mungkin baru kali itu ada orang yang di kelompok itu yang keluar mungkin saya. Oh, gitu. Tahu. Iya. Jadi keluarnya Pak Yayat dari Islam Jamaah itu memang murni dari ini ya, ketidakcocokan. Ada tulisan tentang klinik itu. Tentang klinik itu iya, ya. Tentang klinik. Kalau gelombang hijrah ini ada pengaruhnya nggak dengan keluarnya ustadz-ustadz kita, itu ada juga? Waktu itu saya nggak mengenal sama sekali. Malah tidak mengenal. Tidak mengenal sama sekali. Jadi karena tadi itu ya, saya kan ada intimidasi gitulah dikit. Terus kebetulan anak saya yang paling besar itu kan yang dari kecil saya ajak ngaji di Islam Jamaah itu. Nah, begitu saya udah nggak ngaji, mungkin ada pengaruh-pengaruh dari pihak sana bahwa saya itu murtad, kafir atau gimana. Akhirnya anak saya kabur dari rumah, meninggalkan saya dengan niatan katanya cari surga. Masya Allah. Nah itu niatan cari surga. Sampai saya mempertahankan itu sampai ya, tapi alhamdulillah ujung-ujungnya bisa diambil lah sama saya ambil ya pakai perwakilan bibinya sama bibinya. Kalau sama saya asli mungkin malah tambah jadi berantem gitu. Oh begitu. Ya, jadi sama bibinya diambil. Nah jadi itu penolakan saya di bidang itu. Adapun tentang pengaruh hijrah, gelombang hijrah itu saya merasa sendiri malah. Merasa sendiri bagaimana? Merasa sendiri. Saya tuh merasa apa ada orang yang keluar dari RI selain saya? Yang sampai-sampai saya diperlakukan kayak gini gitu kan. Jadi saya cari-cari, akhirnya buka Facebook. Terus saya cari-cari, waktu itu tinggal klik aja itu ya, nyari itu, cari grup, Facebook, cari grup. Cari grup terutama ya, grup-grup itu ya, grup di Facebook ya. Ketemu langsung saya masuk. Nah, dari situ saya mulai terima itu banyak keluhan ini, keluhan itu, dan yang lebih parah dari saya malah. Oh, gitu. Terus itu tentang ajaran-ajaran kesesatannya itu justru saya yang dulu saya nggak begitu mengenal, karena saya kan awam agama ya, jadi tayunya itu Quran hadis yang dikaji. Tapi untuk pembelencengan saya juga nggak mengenal banget. Cuma saya tidak cocok dalam klinik tadi. Klinik tadi. Tapi ujung-ujungnya alhamdulillah saya kalau gitu keluar, ternyata begitu keluar saya buka-buka rujukan kayak itu, oh ternyata lebih sesat daripada apa? Daripada yang saya ketahui dari klinik. Ini sangat menarik ya dari obrolan dengan Pak Yayat ini. Beliau ini hijrah itu murni karena melihat praktek perdukunan. Nah, itu. Praktek klinik yang di dalam Islam Jamaah. Nah, ini yang sangat menarik. Kemudian berkaitan dengan gelombang hijrah, terutama yang dari pemahaman yang benar dari ustadz-ustadz kita, justru Pak Yayat ini malah baru terakhir ya, ikut ya terakhir mengetahui kesesatan secara akidahnya ya. Setelah saya keluar. Setelah Pak Yayat ini keluar, tetapi hal yang paling membuat beliau keluar adalah murni karena melihat bahwa di dalam Islam Jamaah itu ada praktek perdukunan, praktek klinik, kemudian ada kisah dari muasisnya ya. Dalam hal ini adalah pendirinya Islam Jamaah itu sudah dikisahkan seperti sosok yang sangat sakti, kemudian sangat merupakan seperti mempunyai karomah dan lain sebagainya. Itu yang membuat Pak Yayat ini akhirnya berhijrah. Memang dari awalnya dia sangat menghindari praktek-praktek kesehatan. Saya orang yang tidak senang dengan klinik, tetapi ternyata di dalam jamaah tuh ada kliniknya juga. Bahkan tadi ya anaknya Pak Yayat itu
berobat harus Iya, ke harus ke orang orang kita pintar yang orang di dalam Islam jamaah ya. Jadi ini hanya kamuflase. Iya, iya. Beliau adalah praktisi supranatural dalam arti dukun, tetapi dukun yang jamaah itu dihukumi di Islam jamaah itu tidak sirik, tidak dukun seperti itu. Toyib. Masya Allah. Jadi ini lah sekarang kalau Pak Yayat dengar ini berita-berita akhir-akhir ini, testimoni juga yang kemarin yang sedang viral, ternyata dibuka bahwa di dalam Islam jamaah itu apa itu ada kesyirikan, ada pasang susu, kemudian malah kemarin ada juga yang karena ada gelombang hijrah yang banyak, dia mau menyantet nih apa itu orang nomor 1 di Islam jamaah mau menyantet ustadz-ustadz kita lainnya. Tanggapannya seperti apa, Pak Yayat? Ya buat saya tuh sangat apa tuh ya, memang dari awal juga kata saya juga udah dari tadi juga saya keluar juga karena unsur itu. Ternyata setelah disuguhkan itu berarti tambah bobrok lagi gitu, tambah bobrok lagi berarti. Iya. Sampai saya pernah bikin status di Facebook itu, alhamdulillah untung saya bisa keluar, kalau tidak saya bilang berarti saya justru untuk menghindari hal-hal begitu, tapi saya malah diam di grupnya orang-orang begitu. Saya bilang untung saya keluar. Berarti Pak Yayat tadi ada statement untung saya bisa keluar. Ternyata apakah di Pak Yayat itu mau keluar itu seperti ada ancaman persekusi atau ancaman ya getakan lah minimal itu ya. Ada. Cuma tadi aja waktu kan tadi ceritakannya didatangi itu, kalau secara ancaman ancaman fisik dari itu saya nggak dengar. Cuma kalau ancaman di Facebook memang banyak yang ngancam saya, karena saya kan terlalu frontal ya. Orang lain belum nyebut nama itu saya udah nyebut duluan itu kan. Banyak yang ngancam, tapi alhamdulillah cuma nggak sampai terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Berarti memang Masal Muslimun sangat bisa perjalanan hijrah beliau tadi sudah disampaikan. Nah ini kita ada pertanyaan lagi nih. Jadi ini pertanyaannya mengenai ajaran di Islam jamaah nih. Jadi menurut Pak Yayat nih sekarang yang sudah hijrah nih, dengan kacamata yang sudah hijrah sekarang, berarti apa saja nih kira-kira kesesatan atau penyimpangan di dalam Islam jamaah yang bisa disimpulkan berdasarkan pengalaman Pak Yayat setelah hijrah? Kalau saya penempatan makhluk di atas Tuhannya gitu kan. Yang paling buat saya itu sesat ya, penempatan makhluk di atas Tuhannya. Jadi surga nerakanya manusia itu tergantung imamnya. Berarti itu yang paling buat saya. Jadi kalau begitu saya berpikir mana hak Allahnya kalau begitu. Masa Allah bisa melepaskan haknya kepada makhluknya? Nah itu yang paling menurut saya paling sesat itu. Kalau praktek-praktek seperti mengkafirkan itu juga memang sudah tidak setuju sebenarnya. Secara hati nurani itu sudah tidak setuju. Ya. Mengkafirkan yang di Bahkan luar. Setelah saya keluar ya, 11 keluar sebetulnya, kalau saya tahu bahwa ternyata batas kafir dengan Islam itu sholat itu kan, ada yang keterangan yang begitu. Jadi orang yang masih sholat itu berarti orang masih Islam, bukan kafir. Saya sampai ya Allah, untung keluar. Coba kalau saya di dalam terus berarti saya nggak bakal nemu dengan ilmu yang benar. Taunya ilmu itu ya ilmu mereka saja, Islam jamaah. Tapi setelah saya keluar, ini ilmu yang di Islam jamaah itu dikatakan hampir semua salah ya, hampir semua salah gitu kan. Memang ada yang bagusnya benar, ada baiknya, tapi kalau dikatakan hampir semua salah berarti hampir semua salah tentang pemelencengan ayat-ayat aja kan. Ya, pemelencengan ayat yang tujuannya kemana dia pakai kemana. Yang keterangan tentang Anisa itu yang itu kan itu bicara tentang di situ kan Anisa itu pokok pembicara itu kan tentang bab waris ya, hukum waris. Kok bicara bab hukum waris terus dipakai untuk pengkafiran orang kan. Jadi saya makin alhamdulillah saya keluar. Kalau enggak kayaknya karena saya orang awam dalam agama, mungkin dicekok kayak gitu ya nyusruk terus kayaknya. Cuma saya alhamdulillah karena saya orang yang tidak mau menerima teman klinik awal itu aja. Kalau saya tidak ada sistem penolakan di klinik, mungkin ya saya enjoy di dalam.
Masya Allah. Tapi karena ya itu alhamdulillah berarti cara Allah membuka saya gitu ya. Masya Allah. Disuguhkan dengan klinik-klinik ternyata yang saya membuat saya keluar. Kalau untuk secara detailnya kesesatan ajarannya justru saya menemukan kesesatannya setelah saya keluar, setelah saya banyak belajar di luar. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi Masya muslimin, betapa tinggi Allah memberi karunia dan hidayah taufik walhidayah kepada beliau. Artinya sejak awal pun beliau sudah ditunjukkan oleh Allah tidak ingin sesuatu yang berbau syirik ya. Ini adalah a'dhamu ibadah, berarti ibadah yang paling tinggi sebenarnya, atau ilmu yang paling dasar, yang paling fundamental dan paling tinggi. Karena beliau sudah anti syirik ya. Nah, Iya. Alhamdulillah sekarang setelah hijrah justru kita malah bisa mengkaji kitab tauhid ya, maksudnya Ya, sudah bisa mempelajari ilmu apa itu tentang tauhid dan menjauhi kesyirikan. Iya. Ya, tadi Ana sempat ingin menyinggung lagi tentang anak Pak Yayat tadi yang sempat memberontak kepada orang tua tadi. Jadi anaknya sempat terdoktrin ya, terdoktrin di Islam Jamaah karena Pak Yayat sudah keluar ya. Anaknya masih coba dipertahankan oleh pengurus ya. Nah itu bahkan katanya mau disantrenkan, mau disekolahkan, katanya mau disayangi. Saya sempat bilang begini, yang lebih menyayangi anak itu orang tuanya. Terima kasih anak saya disayangi, ini mau dididik apa-apa. Tapi itu tanggung jawab saya, biarkan menjadi tanggung jawab saya. Itu ada. Jadi sedih juga sih waktu tinggal anak, bayangkan anak paling besar, anak pertama. Dan sampai saya nangis malah. Itulah maksud muslimin. Jadi doktrin di Islam Jamaah yaitu mendoktrin seorang anak, di mana anak ini didoktrin ya bahwa bapaknya adalah seorang yang sudah keluar dari Islam Jamaah, sudah bukan lagi orang Islam lagi, maka pisahilah bapak Anda, bapak antum untuk sehingga masih tetap di dalam surga. Ini adalah doktrin yang di dalam Islam Jamaah. Beliau adalah yang sudah mengalami sendiri itu. ya. Jadi ucapan kami selama ini atau ucapan ustadz kami tidak hanya isapan jempol semata, tetapi itu adalah real yang terjadi, yang dialami, dan benar-benar terjadi di ikhwah-ikhwah hijrah seperti Pak Yayat ini, Masya Allah. Semoga semakin membukakan ya mata kita dan hati nurani kita untuk melihat ini lebih jernih dengan akal pikiran yang jernih, sehingga kita betul-betul bisa tahu akar kesesatan di dalam Islam Jamaah. Nah, sekarang ada pertanyaan ini, Pak Yayat, pengalaman atau perasaan Pak Yayat setelah hijrah itu seperti apa? Setelah hijrah ini apa yang dirasakan? Alhamdulillah, ibaratnya saya kembali ke awal ya, kembali ke awal. Karena saya awalnya kata mereka orang luar, yang dimana orang luar itu bebas, bukan berarti bebas sesuka hati ya. Bebas kan orang yang namanya orang iman tetap bebas juga, ada aturan itu, tapi bebas, nggak terkungkung harus eksklusif jadi menganggap berbetonah lah kayak gitu aja. Jadi seolah-olah kita baik depan padahal kita menajiskan, mengkafirkan. Ya berarti begitu saya keluar ya alhamdulillah kembali ke yang dulu, yang agama Islam itu yang rahmatan lil alamin ya. Alhamdulillah jadi plong gitu, jadi nggak ada rasa gimana. Kalau dulu kan selalu waktu di sana sampai ngalami sendiri itu, kalau pulang dari Cilacap ke Bandung di perjalanan itu sholat aja ribet, harus cari masjid mereka gitu kan. Adapun berjamaah ya orang lain sebentar sholat, saya malah diam dulu di luar itu, nunggu selesai sholat baru saya sholat sendirian atau berdua sama anak. Nah sekarang alhamdulillah berarti saya kembali lagi ke yang dulu, yang bebas, yang tidak ada sekat di antara orang muslim. Alhamdulillah. Berarti lega sekali. Sekali. Justru saya malah dengar Pak Yayat ini sekarang sudah mulai belajar bahasa Arab, kemudian sudah mengikuti kajian-kajian sunnah. Ya. Alhamdulillah. Itu yang dirasakan semakin ilmu yang di dalam Islam Jamaah itu ternyata seperti apa? Kalau boleh. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Masuk muslimin ini pernyataan yang jujur ternyata. Nggak ada apa-apanya. Kemudian bikin malu malah kalau bicara tentang ilmu. Kalau seandainya
Saya kan bukan seorang mubalik ya. Baik. Kalau seorang mubalik saja, kalau seorang mubalik Islam Jamaah kayaknya naik mimbar di depan umum kayak memalukan. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Ternyata ustadz-ustadz di luar, kemudian keilmuan di luar Islam Jamaah itu Lebih jauh ya. jauh lebih luas, jauh lebih ini ya, kebenarannya. Dulu saja saya, karena saya kurang tahu dalam ngaji, suka dulu juga tapi tidak mendalami kan. Iya. Jadi saya sekarang mendalami itu justru saya setelah keluar dari Islam Jamaah karena pengen cari misalnya pembanding gitu kan. Oh, iya. Kok ini jadi pengen itu. Jadi ya ada baiknya juga saya pernah masuk di sana, berarti setelah itu jadi semangat cari ilmunya bisa tinggi gitu daripada sebelumnya gitu kan. Jadi Masul Muslimin, perjalanan hijrah seseorang itu bermacam-macam. Ada yang lurus, mungkin semoga seperti antum semua yang belum sempat masuk dalam Islam Jamaah. Ada juga yang seperti kami-kami ini. Jadi kami-kami ini pernah tersesat di salah suatu organisasi Islam yang justru kesesatannya itu sangat fatal ya. Kemudian kami sempat terlena ya puluhan tahun seperti Ana dan Pak Yayat ini, sehingga saya mungkin kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun ya. Kemudian akhirnya bisa keluar. Nah, ini menjadi satu pengalaman tersendiri, dan harapan kita sekarang Pak Yayat ya, kita jangan sampai tersesat untuk kedua kalinya. Amin. Ya. Itu yang harus kita perhatikan setelah hijrah ini. Kita harus tambah mencari ilmu, kemudian mencari pemahaman Islam dengan pemahaman yang benar ya. Nah, kemudian kalau anak dan istri sekarang sudah berhijrah semua. Alhamdulillah. Jadi ya, memang kalau anak itu agak sulit juga mungkin secara begitu keluar, jadi hasrat untuk cari ilmunya mungkin kayaknya habis. Oh ya, masih ada trauma. Masih ada trauma. Nanti coba kita maintain sedikit-sedikit, mulai diajak, dikenalkan ilmu yang ada di luar, karena memang bertahun-tahun hanya ilmunya seperti itu saja, dan kesannya seperti terkungkung dalam suatu doktrinasi tertentu, sehingga mau belajar di luar setelah berhijrah itu ada perasaan masih canggung, masih apa itu nanti seperti apa. Nah, itu yang harus kita kasih pengertian ya Pak ya, kepada sebagai pengalaman kita kepada umat Islam pada umumnya, juga ikhwah hijrah kita yang mungkin masih ada juga di dalam Islam Jamaah. Baik, alhamdulillah. Jadi semua keluarga sudah terbebas alhamdulillah Islam Jamaah, dan bahkan awal saya masuk Islam Jamaah aja kedua orang tua dari baik mertua maupun keluarga saya juga nolak terus, kalau bisa kembali lagi nak, jangan gitu, cari lagi beragama itu lah harus selektif katanya. Jadi karena waktu itu saya kan udah mulai terpengaruh juga ya gitu. Orang tua saya itu orang yang notabene-nya ya katanya dulu pernah pesantren juga. Jadi begitu dengar saya gini-gini dia nolak. Sampai cuma ya itu qadarullah, saya keluar lagi dari permintaan orang tua saya supaya keluar lagi, jangan gitu mengikuti Islam Jamaah itu. Ya alhamdulillah saya bisa keluar, mungkin dari doanya beliau juga. Cuma sekeluarnya saya itu setelahnya orang tua saya justru udah nggak ada. Wah, itu masalah. Kalau seandainya saya keluar di masa-masa orang tua saya masih ada, mungkin ya betapa senangnya itu. Cuma saya ya tapi ini juga udah alhamdulillah lah bisa keluar. Jadi semoga Allah memberi hidayah, memberi anugerah surga kepada Bapak dan Ibu. Amin. Pak Yayat, dan sekarang tentunya mereka sudah lega. Sisa ibu saya masih ada, bapaknya. Ibu sudah lega juga, karena sudah bisa keluar dari doktrin kesesatan Islam Jamaah. Masyaallah. Ya, tayyib. Cerita yang sangat mengharukan. Beliau sempat meneteskan air mata ini mengenang bagaimana nasihat orang tuanya melihat anaknya dulu yang sempat masuk ke dalam Islam Jamaah, sedangkan bapaknya ini tahu mengenai bagaimana ajarannya, mungkin ya kesesatan ajaran yang di dalam Islam Jamaah. Nah, ini memang salah satu perjalanan hidup yang mungkin Allah takdirkan kepada kami ini yang dulu sempat tersesat di dalam Islam Jamaah. Begitu juga Ana juga
bapak juga sudah meninggal ya, tahunnya juga anak juga masih di dalam Islam Jamaah. Jadi semoga perjuangan kita seperti ini Pak Yayat, jadi kita mencari pulihan dosa juga, karena kita dulu tempat dalam kesesatan, dan sekarang kita mendakwahkan kesesatan itu agar ikhwah muslimin yang lainnya tidak sampai masuk ke dalam Islam Jamaah, dan menasihati juga kepada ikhwah muslim Islam Jamaah yang masih tersesat di dalam sehingga bisa segera berhijrah. Baik, nah ini pertanyaan terakhir ini Pak Yayat. Nasihat antum kepada yang masih di dalam Islam Jamaah apa? Kemudian nasihat kepada pesan kepada umat Islam, umat Islam pada umumnya. Silahkan menghadap kamera karena ini nasihat. Pesan saya buat yang masih di dalam Islam Jamaah, mungkin saya bukan orang yang pintar dalam agama, yang mengenal dalil-dalil luas, tapi yakinlah kita dikasih sama Allah itu akal dan pikiran. Jadi logika saja yang dipakai. Masa misal gini, surga nerakanya kita itu kok tergantung manusia yang namanya imam. Kalau ada imam bisa surga, kalau nggak ada imam neraka. Hak Allahnya di mana itu aja gampang sebenarnya, gampang sekali asalnya bagaimana. Terus ada pun yang masih di luar, yang bukan, yang berasal dari luar, yang belum masuk ke Islam Jamaah, jangan sampai mengenal satu sekalipun, jangan sampai mengenal, dan penasaran jangan penasaran pengen tahu jangan. Nanti kalau masuk dari rasa penasaran itu, kalau kita langsung dapat kecocokan karena pola pengajarannya yang enak, menurut saya enak pola pengajaran tadi, justru itu awal Anda akan disesatkan gitu aja. Itu Masalah. Jadi terus saya pernah dengar ini. Jadi antum ini kan ada bisnis gorden ya, mas kemana-mana. Nah sekarang saya pernah dengar antum ini kalau masang gorden di apa itu di konsumen itu juga sambil berdakwah ya. Berdakwahnya seperti apa? Bukan berdakwah, tepatnya saya suka nanya apa, misalnya Anda berorganisasi di apa seragaman gitu. Oh ya, begitu tahu bukan di itu Islam Jamaah, baru saya langsung tuk. Alhamdulillah, saya bilang, jangan sampai Anda mengenal ajaran Islam Jamaah, karena saya adalah orang yang pernah terjerumus di dalamnya. Jadi di dalamnya ternyata kesesatannya banyak sekali. Saya bilang gini, dan orang-orang rata-rata yang dulu saya kira orang-orang nggak tahu, ternyata orang yang nggak mau masuk itu padahal rata-rata udah tahu. Iya mas, memang saya tahu dari dulu. Tahu dari dulu. Ada yang belum tahu, ada juga yang bilang alhamdulillah dikasih tahu mas. Tapi kebanyakan rata-rata orang yang begitu saya buka tentang itu, rata-rata banyak yang tahu ternyata. Masya Allah ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu cara beliau dakwah juga. Jadi beliau ini adalah salah satu bisnis gorden ya, dimana sering kunjungan ke konsumen begitu. Setiap beliau kunjungan ini selalu beliau mendakwahkan tentang kesesatan Islam Jamaah. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa menurut ana ya. Jadi apa itu, beliau mendakwahkan kesesatan di sesuatu organisasi yang dulu pernah beliau naungi, sehingga umat Islam yang lain tidak sempat masuk ke dalam Islam Jamaah. Jangan sampai masuk ke dalam Islam Jamaah karena sudah seperti itu tingkat kesesatannya Pak Yayat ya. Iya. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, semoga acara ini ngobrol santai kita ini tadi sangat banyak pengalaman beliau, kemudian apa itu sharing beliau. Tentunya kami sebagai mantan-mantan Islam Jamaah ini juga tidak mau tersesat kedua kali ya. Jadi kita mencari pemahaman yang benar ya, sesuai dengan pemahaman 3 generasi unggulan, yaitu Qurun Mufadalah. Rasulullah SAW sudah dalam sebuah hadis, man ya'is minkum fasayarah tilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa adu 'alaiha binawajid wa iyyakum bi muhdatsatil umur wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya setelah kepergianku, setelah masa di mana Nabi meninggal, akan dijumpai banyak ikhtilaf ya, banyak perselisihan yang banyak. Nabi berpesan adalah fa'alaikum bisunnati, maka tetapilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah
sahabat-sahabatku atau asal sahabat-sahabatku. Wa adu alaiha, dan gigitlah sunnah-sunnah itu binawajid, dengan gigi geraham yang kuat, ya. Artinya kita benar-benar menetapi sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi dengan gigitan yang kuat, ya. Dan kita menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah, karena bid'ah adalah menuju kepada neraka. Thayyib, alhamdulillah, syukran atas kehadiran beliau. Semoga menjadi ladang dakwah Amin. kami, kemudian juga bisa menyadarkan yang masih di dalam Islam Jamaah. Video ini banyak kami tujukan kepada antum, sehingga antum bisa menyimak testimoni di mana tadi sudah disampaikan pernyataan yang saya kira sangat natural sekali, sangat jujur sekali, bahkan beliau sempat menangis tadi. Sehingga dengan acara ini antum semua yang masih ragu-ragu, yang masih ingin keluar dan lain sebagainya, segera mantapkanlah untuk berhijrah, karena menunda berhijrah akan merugikan diri antum dan keluarga. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.